Om Swastiastu. Pemirsa, komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk merayakan seluruh Rahina Tumpek di Bali terus diimplementasikan, termasuk juga Rahina Tumpek Uye atau di masyarakat juga lebih dikenal dengan Tumpek Kandang yang dirayakan setiap 210 hari, yaitu Sanicara Kliwon Wuku Uye. Nah, bagaimana perayaan Tumpek Uye di era kekinian? Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Dan tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Ketut Wartayasa SAG MAG. Beliau adalah dosen prodi Hukum Adat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri atau Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Om Swastiastu Pak Warte. Swastiastu. Dan tentunya juga hari ini kita juga menghadirkan Bapak Wayan Paleswara SPDH MPD. Beliau adalah Guru Agama Hindu SMA Negeri 3 Denpasar. Om Swastiastu. Dan juga yang paling ujung, paling cantik pada hari ini, satu-satunya ada Ibu Gusti Ayu Made Sukma Arta Dewi SAG MPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 9 Denpasar. Om Swastiastu Bu Sukma, sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Tumpek atau perayaan Tumpek Uye di era kekinian. Kita mengetahui bahwa pemerintah Provinsi Bali pun dengan kebijakan Rahina Tumpek Uye dikeluarkannya instruksi Gubernur Bali nomor 1 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpek Uye. Saya mau ke Pak Wartayasa Niki sendiri. Pak, apa Bapak melihat Niki sendiri sehingga pemerintah Provinsi Bali pun mengeluarkan kebijakan tersebut, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Adapun kebijakan itu dibuat tentunya tidak lain adalah ingin membangun kembali atau merevitalisasi kearifan-kearifan lokal kita yang adiluhung. Walaupun sudah dilaksanakan sampai hari ini perlu kita semarakkan dan perlu juga dimaknai. Dan kita selaku umat beragama dan saya selaku pribadi, selaku juga dosen dan parisade melihat kesemarakan beragama terkait dengan Tumpek Kandang ini atau Tumpek Uye ini atau Tumpek Wawalungan ini adalah sangat semarak. Dengan bukti kita lihat mungkin pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada dapat nonton pada hari ini, kita lihat di berbagai media. Baik media cetak maupun elektronik itu wawalungan-wawalungan yang diupacara dengan istilah di Bali dibikinkan odon. Kenapa kok dibikinkan odon? Yeah. Kok manusia odon, wawalungan odon kan begitu. Jadi ada lagi mengatakan ini Hindunya nyembah wawalungan ya atau menyembah hewan ternak? Tidak. Jadi secara tegas saya katakan dimaknai bahwa Tumpek Kandang itu adalah hari suci yang berdasarkan Pawukon yang datangnya 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Di sana yang kita sembah adalah Ida Sang Hyang Widiwasa dalam Prabawa Sang Hyang Pasupati, Siwa Pasupati. Dan sering juga beliau disebut Sang Hyang Rare Angon. Itu kita dapat temui dalam lontar Sundari Gamuh. Terus kenapa kita mengucapkan terima kasih? Karena kalau kita lihat di Yajurweda 16:48 jelas disebutkan hewan ternak yang dikandangkan itu maupun yang tidak telah membantu umat manusia. Satu, bisa membantu dalam beternak kan begitu. Yang kedua, membantu menyelesaikan yadnya kita. Untuk yadnya. Dan yang ketiga, ada juga yang dikonsumsi. Nah, terus itu kalau kita lihat dari kajian tatul. Kalau kita lihat dari kajian etika, bagaimana sih etika orang melakukan Tumpek Uye, Tumpek Kandang, Tumpek Wawalungan. Nah, jadi disinilah perlu kita beretika, kita melihat dulu ke sumber hukum Hindunya. Di sana ada Sruti,
ada semerti, ada sila, sad acara, ada yang disebut dengan dreste. Saya mulai dari yang disebut dengan susila, saya copy paste mengacu kepada wime atau contoh-contoh perilaku sikap orang-orang suci kita terdahulu. Kembali kepada pertanyaan Bapak tadi. Dari dahulu sudah dilaksanakan ini, sudah dilaksanakan. Jadi adanya yang dikatakan oleh Bapak tadi dari Bapak pemerintah daerah, itu adalah merevitalisasi, mengulang kembali agar bertumbuh kembang. Jangan ini punah. Baik. Ya, jangan ini punah. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya? Tentu ini harus dibumikan. Kalau kita ngomongin siwolatri kan ada jagre. Jagre itu dibumikan. Di saat dibumikan ini masyarakat dari akar rumput sampai ke atas. Di setting keluarga, setting masyarakat, mari kita mari kita eleng, mari kita laksanakan hal ini dengan sungguh-sungguh, tapi jangan keluar dari kerangka agama Hindu, jangan keluar. Ada tatwa, etika, dan yang ketiga dari yajna. Ya, tidak terlepas dari itu, ini agama Hindu kita kan keseimbangan antara skala ya dan niskala, antara Buana Agung dan Buana Alit. Kalau di Buana Agung ya tumpak landap, kita ucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Raryangon, manifestasi dari Ide Betara Siwo sebagai pengembala, karena beliau telah mengorbankan prabawa beliau untuk menjadi pengembala. Dan hewan-hewan ternak beliau itu membantu kita seperti yang saya katakan tadi. Kita ucapkan terima kasih, kita buatkan oton dalam bentuk upakara. Lalu upakaranya ini ya kalau bisa dimanapun umat berada, sesuaikanlah dengan sastra. Kalau bisa. Kalau memang tidak, boleh sesuai dengan yang saya katakan tadi dengan dreste. Bagaimana dreste yang ada di sana. Tapi kalau drestenya itu menyulitkan, mari kita pertimbangkan pelan-pelan. Jangan kita menjadi dikandangi oleh dreste sendiri, tidak bisa bergerak. Kalau tadi secara Buana Agungnya kita mengupacarai hewan ternak, sekarang di tubuh kita pun perlu sifat-sifat, sikap-sikap hewan, kebinatangan, sikap rajas kita itu perlu kita somyo agar bisa menjadi sikap-sikap tatu. Dapat juga saya tambahkan, kalau tadi saya mengacu kepada sebuah teks, itu Sundarigama, ini dapat juga pernah saya baca pada tutur atau teks kelepasan. Di teks kelepasan itu, nah secara Buana Alit, perlukah kita melakukan upacara di tubuh kita? Ya ini amat dan sangat. Kita mulai upacaranya itu di Merajan atau di Sanggah. Ya mungkin di sana semampunya kita. Kalau bisa bikin dapetan, tumpeng alit lah ada di sana, ada taledanya. Nah sesuai dengan bagaimana yadnya prakertinya kalau bisa. Kalau tidak, ingat sering di ruangan ini saya sampaikan, jangan karena beragama menyulitkan diri, justru karena beragama mencari solusi, mencari keluar agar agama Hindu yang kita anut ini berkembang, tumbuh kembang dengan subur. Nah, terus maksud saya upakara kalau tidak bisa yang begitu ya bikin pejati lah. Lalu jawabnya, pejati Pak saya tidak ada uang, ya bikin canang. Kan bisa. Nah yang kecil pun di sana ada utama, madya, niste, semuanya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya pakai bahasa Bali begini, kalau memang besar kita tunas, besarlah kita aturkan. Kalau memang kecil, bagaimana kita mengaturkan yang besar? Maaf dalam tanda kutip, agar gaya kita keren mengikuti teman, ya tenang
kanan, tendang kiri, jual sana, jual sini. Akhirnya habis upacara agama, kita sakit kepala. Lalu ada jawaban terakhir, karena beragama saya sulit, itu salah, itu salah. Oke, baik. Jangan karena beragama menjadi merasa dipersulit seperti itu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi ini kalau kita lihat di masyarakat apakah hanya mereka yang mempunyai binatang peliharaan yang harus merayakan Tumpak Uye, Rahina Tumpak Uye, Tumpak Kandang atau Tumpak Walungan, nanti kita akan bahas. Pemirsa kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana perayaan Tumpak Uye di era kekinian. Masih bersama tamu-tamu saya tentunya. Saya masih ke Pak Wartayasa Niki selaku dosen Prodi Hukum Adat Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Bapak, ini kalau kita berbicara di lapangan ini, di masyarakat ini, apakah hanya masyarakat yang memiliki hewan peliharaan saja, yang menghasilkan saja, yang harus merayakan perayaan Rahina Tumpak Uye, Tumpak Kandang Niki sendiri? Ya, saya kembali ulang begini. Memang di Tumpak Kandang, Tumpak Uye atau Tumpak Wabalung itu yang dibikin oton kan binatang atau ternak yang dikandangkan atau juga yang liar. Tetapi dalam hal ini yang tidak punya, pertanyaannya kan begitu, apakah perlu masyarakat kita? Ini sangat perlu. Sesuai yang saya katakan tadi, saya baca di sebuah lontar tutur kelepasan, itu disebutkan kita bikin upacara. Upacaranya itu di Merajan, lalu setelah itu kita tunas, kan begitu surut. Kenapa? Karena di tubuh kita ini, tadi hewan mengorbankan dirinya untuk kita bikin yadnya, surutnya kita makan, kan begitu. Adalah sifat di dalam Triguno itu sifat satwam di tubuh kita, perlu kita somil. Baik. Nah, terus sifat-sifat yang yang ada sikap-sikap kebinatangan pada diri kita itu kita somyo agar nanti kita pulang ke alam sana tidak dijaga oleh penjaga, misalnya oleh asu gaplong, misalnya oleh buaya, kan begitu ditutur Haji Pelayon. Agar kita sudah bersih sikap-sikap kebinatangan kita ini kita somyo dengan mengubah dari sikap rajas menjadi satwam, kan begitu. Ya, seperti itu tuh. Baik. Saya ke Pak Guru nih, Pak Paleswara nih sendiri, Pak Suara. Kalau masyarakat sekarang bisa dikatakan ketika merayakan hari, ya udah merayakan secara karena memang harus dirayakan seperti itu saja. Apakah makna dari Tumpak Uye sendiri? Adakah filosofi kemudian arti dan makna yang harus diketahui di balik perayaan Tumpak Uye, Tumpak Kandang, Tumpak Walungan ini? Oke, baik, terima kasih Bli Made. Jadi mohon izin, tadi Pak Ketut Wartayasa juga sudah menyinggung secara eksplisit bagaimana filosofi dari pelaksanaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye itu sendiri. Jadi kalau kita menilik dari arti kata dulu ya Bli Made. Kalau kata tumpak itu kan berasal dari kata tampak. Nampak itu artinya dekat. Dekat dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dalam konteks ini kita berbicara sekarang perayaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye itu sendiri. Kalau kita masyarakat Hindu di Bali itu kan mengenal ada 6 perayaan Tumpak. Itu juga yang dituliskan dalam edaran gubernur sebagai tata titi kehidupan masyarakat Bali yang mulai kembali direvitalisasi dan juga dihidupkan kembali, walaupun benar seperti kata Pak Warta tadi bahwasanya ini semua sudah berjalan tapi sekarang kembali digiatkan agar masyarakat juga semakin mengenal kembali dan juga mengikuti euforia kekiniannya. Nah, pemaknaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye ini bahwasanya kita mengenal bahwa tumpak itu sendiri sebagai satu hari suci agama Hindu berdasarkan pawukon yang datangnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, tepat pada hari Saniscara, Kliwon, dan wukunya jika Tumpak Kandang ini adalah wuku Uye. Nah, kalau kita melihat dari pemaknaan filosofinya, jadi Saniscara dan Kliwon itu kan bisa kita sebut sebagai akhir dari pertemuan Pancawara dengan Saptawara. Kemudian wuku Uye ini juga sendiri memiliki pemaknaan tersendiri bahwasanya kita semua jika dilihat dari
pertemuan antara Sabtu, Kliwon, Uye, jadilah kita mengenal istilah tumpek kandang itu sendiri. Nah, bagaimana pelaksanaan filosofinya? Nah, filosofi dari perayaan tumpek kandang ini sejatinya adalah untuk bisa kembali kita menyucikan tidak hanya hewan, tidak hanya binatang-binatang peliharaan saja, tapi lebih pada bagaimana kita memaknai bahwa kita hidup di dunia ini itu tidak sendiri. Banyak ciptaan-ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa juga yang harus diberikan sebuah penghormatan. Selain kita sendiri memaknai itu sebagai penghormatan terhadap diri kita sendiri. Tadi Pak Warta juga menyinggung tentang sifat rajasika yang harusnya atau hendaknya dirubah menjadi satwika. Nah, pada momen tumpek kandang inilah momen yang penting untuk kita maknai bersama bagaimana kita semua bisa mengembalikan penyucian diri kita yang selama 6 bulan kemarin ya banyak dipengaruhi oleh jiwa-jiwa rajasik itu untuk bisa menjadi jiwa yang satwika. Eling pada diri sendiri bahwasanya kita semua ya sebagai umat manusia tentu harus bisa menghormati segala yang ada. Terlepas dari kita semua sudah mengenal juga konsep Trihita Karana, Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, salah satu implementasi dari Palemahan ini adalah mencintai alam beserta dengan isinya. Nah, tumpek kandang inilah momen yang tepat untuk kita juga menghormati dan mencintai, memberikan kasih sayang kepada ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam konteksnya adalah satu atau binatang. Sehingga kita pujalah Dewa Sangyang Rare Angon gitu. Jadi pemaknaan ini juga 5D kalau kita lihat dari konteks kekinian ya kadang-kadang kan kita sering lihat di media sosial ya. Ketika tumpek kandang atau tumpek uye niki ya yang punya binatang peliharaan ada itu meme di beberapa media sosial ya, berseliweran nih. Ya secara umum ya kita tidak perlu merisaukan hal itu nih karena bentuk penghormatan dan kasih sayang kita pada binatang itu kan berbeda-beda cara. Tetapi makna dari pelaksanaannya kan tidak berbeda. Nah, jadi kalau kita melihat mengutip juga dari bahasa Pak Ketut Warta tadi, sidan-sidan antuk kan gitu nggih. Bagaimana kita bisa memaknai ini, memberikan penghormatan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak sampai hal-hal semacam ini juga membuat kita menjadi satu individu yang beragama untuk meyakini agama itu semakin membuat kita menjadi terbebani, bukan itu. Jadi kalau kita misalnya punya hewan peliharaan gitu ya, kita juga yakin bahwa setiap hari hewan ini juga memberikan kasih sayangnya pada kita. Contoh sederhana kita punya anjing. Secara tidak langsung kan dia menjaga kita juga Blimade. Oke, baik. Bapak Pak Paleswara ngomong anjingnya boleh ke kamera, jangan ke saya. Tidak bermaksud ya. Artinya ketika memiliki binatang peliharaan itu, kita semua juga memiliki satu kesadaran diri bahwa semua yang ada di sekitar kita juga memberikan perlindungan pada kita. Itu sarwa prani tangkarah kan begitu dalam petikan Trisandia juga menyebutkan bahwa kita semua ya tidak hidup sendiri di dunia ini. Jadi apa yang ada di sekitar kita juga berhak untuk kita berikan satu penghormatan. Dan momen tumpek kandang ini juga adalah momen untuk penyupatan atau penyucian ya yang tadi saya sebut di awal. Bagaimana guna satwam, rajas, dan tamas kita yang sehari-hari menyertai kehidupan kita ini bisa kita netralkan untuk sama-sama menjadi satu bentuk kebijaksanaan dalam diri kita. Ya, bisa dikatakan ketika Pak Warta mengatakan bahwa perayaan tumpek kandang atau tumpek uye ini sendiri sudah berlangsung dari zaman dulu, kemudian dikuatkan lagi dengan instruksi Gubernur Bali Niki sendiri. Nah, Bapak melihat atau Pak Paleswara melihat bagaimana pelaksanaan Rahina Tumpek Uye di masyarakat saat ini kalau kita hubungkan dengan kekinian? Oke. Terima kasih Pak Blimade. Seperti yang saya singgung tadi di awal, inilah bentuk kepedulian dari pemimpin-pemimpin kita.
ya, bahwasanya apa yang menjadi hasanah budaya kita, lokal jenius kita yang sejatinya memang benar-benar menjadi tonggak peradaban kehidupan kita ini kembali didengungkan untuk sama-sama kita saling mengenal dan mengetahui secara gamblang seperti apa sih perayaan acara-acara keagamaan kita di Bali. Kalau kita melihat juga dewasa ini kan semenjak adanya edaran itu Astungkara ya Blimade yang saya jumpai sering di masyarakat, terutama saya sebagai seorang pendidik. Jadi kami melihat banyak terjadi perubahan-perubahan perilaku. Jadi anak-anak yang sekiranya awalnya hanya menganggap itu sebagai hari-hari suci keagamaan yang biasa-biasa saja gitu ya, tapi mereka juga memaknai itu akhirnya ya memberikan satu pemaknaan tersendiri. Jadi kalau kita melihat yang biasanya hanya sekedar menyayangi saja, ketika juga sudah ada perayaan ini, mereka juga bisa memberikan satu penghormatan yang lebih terhadap apa yang mereka miliki. Baik, termasuk juga di sekolah di SMA 3 bagaimana pelaksanaan Rahina Tumpak Kandang ini dilaksanakan? Ya, kami di sekolah tentu melaksanakannya ya seperti biasa ya Blimade ya. Jadi ada satu perayaan tersendiri, kami lakukan persembahyangan bersama dulu. Ya. Kemudian juga kalau di sekolah kebetulan banyak binatang-binatang peliharaan Blimade. Oh? Jadi kita punya ikan, kemudian ada juga kura-kura ya, kalau saya boleh dicek nanti ke sekolah. Tadi anjing lihat saya, kura-kura lihat saya. Artinya ya kalau melihat sana berarti perlu disayang juga kan gitu disayang ya. Mencintai ciptaan Tuhan jadi, ya. Kebetulan juga kami sehari-hari sudah melakukan implementasinya, tapi ketika Tumpak Kandang ini kita berikan satu penghormatan yang lebih spesial ya, kita berikan upacara. Jadi dengan banten-banten yang bisa kami aturkan. Kemudian juga kebetulan di sekolah masih banyak sekali binatang-binatang liar yang hadir, burung-burung itu masih lumrah kita jumpai, tupai gitu masih banyak bisa datang ke sekolah. Jadi sebenarnya kami itu ya memberikan penghormatan lah pada mereka, karena terus terang saja kalau di sekolah itu ya masih seperti ya alami sekali kehadiran binatang-binatang liar itu biasa gitu. Iya, apalagi saya tahu lokasi SMA 3 seperti apa ya. Ini nyaman banget ya kalau sudah masuk ke sana ya. Banyak pohon-pohonan seperti itu ya. Baik, saya ke Ibu Sukma ini, Bu Gusti Ayu Madi Sukma Artawa Dewi, guru SMA Negeri 9. Kalau kita sudah mendengarkan penuturan dari Pak Warte kemudian Pak Pale ini sendiri, berarti Ibu melihat tepatkah dikeluarkannya instruksi gubernur ini dikeluarkan di tengah terpaan budaya asing yang saat ini? Om Swastiastu, terima kasih, mohon izin suhu titian. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan filosofi dari Tumpak Uye sendiri atau istilah lainnya Tumpak Kandang, juga disebut Tumpak Andang, Tumpak Wawalungan atau Tumpak Bade ya. Jadi bagaimana pelaksanaan ritual Tumpak Uye di masyarakat, terutama juga di sekolah terkait dengan instruksi dari gubernur terkait dengan pelaksanaan Tumpak Uye ini, menurut saya ini justru sangat baik sekali. Ya, karena membangun kembali rasa beragama, terutama di dunia pendidikan, di sekolah, di lingkungan sekolah, di mana di situ menumbuhkan rasa cinta kasih siswa. Apalagi di zaman sekarang, generasi milenial ya, generasi sebagai tonggak bangsa kita, generasi sebagai melanjutkan yang namanya budaya, ajaran-ajaran suci leluhur terutama dalam beragama. Tentu saja surat edaran dari gubernur ini sangat istilahnya membantu sekali untuk meningkatkan rasa cinta kasih. Nah selain itu juga kalau dari segi filosofi mungkin yang tidak menambahkan arti dari filosofi itu sendiri. Nah di sini adalah edaran itu menimbulkan rasa cinta kasih. Kita mengajarkan kepada anak didik kita rasa cinta kasih. Seperti yang tertuang dalam lontar Sarasa Muscaya, di situ disebutkan ayuwa tan masih sarwa prani, apan prani ngaran prana. Nah artinya bahwa janganlah tidak cinta kasih kepada binatang, karena binatang juga sebagai sumber energi.
Nah, seperti yang kita ketahui, manusia juga hidup mendapatkan prana atau energi karena dari hewan itu sendiri. Kita mengkonsumsi binatang, mengkonsumsi hewan. Selain itu dalam pelaksanaan ritual agama juga kita melakukan persembahan, yaitu apa istilahnya dharma yatnya, yaitu mempersembahkan binatang dalam upacara. Di situ juga bertujuan seperti yang dijelaskan oleh Pak Pale adalah penyupatan atau penyucian binatang itu sendiri. Nah, dalam artian di sini bahwa kita tidak hanya serta-merta mengkonsumsi binatang itu sendiri, tetapi bagaimana kita melestarikan juga. Dalam artian adalah kita belajar untuk hidup seimbang atau balance. Jadi kalau dalam implementasi di sekolah sendiri, secara niskala tentu tadi sama dengan SMA 3, yaitu melaksanakan persembahyangan terlebih dahulu. Di Semansia juga dilakukan hal tersebut. Hal tersebut. Tetapi kadang kita melihat bahwa siswa hanya sekedar sembahyang saja. Udah selesai. Sudah selesai. Kita sembahyang menggunakan bunga kan. Tetapi di situ ada ketidakpedulian beberapa siswa, setelah sembahyang sampahnya dibiarkan. Berarti kan secara praktek itu belum balance. Hanya sembahyang saja tetapi ternyata kita tidak mencintai lingkungan. Kita tidak berusaha untuk melestarikan lingkungan tersebut, entah itu dengan menanam bunga. Begitu juga dengan realisasi dari Tumpak UY ini sendiri. Ya, jadi kita secara niskala kita memuja Tuhan, dalam hal ini adalah Sang Hyang Siwa Pasupati, Pratiwi Sang Hyang Rare Angon sebagai gembala ternak, penguasa hewan. Jadi kita memohon supaya selain untuk diri kita sendiri, untuk hewan juga. Nah, di situ secara skalanya gimana kita menyeimbangkan. Bukan hanya secara vertikal kepada Tuhan, tetapi juga secara horizontal. Kita juga melestarikan hewan itu sendiri supaya kita tidak hanya sebagai manusia yang bisa mengkonsumsi, tetapi bagaimana kita bisa melestarikan hewan, bahkan juga segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan tentunya ini sejalan dengan Nangun Satkerti Loka Bali dari instruksi gubernur sendiri, ada Atma Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Nah, di sini Jagat Kertinya tentunya tepat sekali dilaksanakan dalam perayaan Tumpak UY itu sendiri. Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana perayaan Tumpak UY di era kekinian masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya saya ke Ibu Sukma dulu. Bu Sukma, berarti ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi bahwa seperti kata Pak Pale Niki sendiri, ada yang berubah ketika ada instruksi Gubernur Bali dengan perayaan Rahina Tumpak UY Niki sendiri. Tentunya dengan perayaan atau instruksi ini sendiri ada perubahan di kalangan generasi muda juga. Perlu pemahaman lagi terhadap pelaksanaan Rahina Tumpak UY, termasuk juga di Semansia juga dilakukan hal tersebut, Ibu? Dilakukan. Walaupun mungkin secara kegiatan sekolah kita hanya sampai Jumat, Sabtu itu ada ekstrakurikuler, tapi terkait dengan instruksi gubernur, perayaan Tumpak UY tetap kita laksanakan. Selain sebagai istilahnya mengikuti instruksi gubernur sendiri, tentu itu juga sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada generasi muda. Nah, bagaimana cara Ibu guru di sekolah ini memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya anak-anak di Semansia ini sendiri? Terhadap pelaksanaan Rahina Tumpak UY ini sendiri, Ibu. Inggih. Kalau secara pembelajaran istilahnya untuk filosofi segala macam itu kan sudah masuk di kurikulum dan di mata pelajaran. Terkhusus dari kelas 10 juga sudah masuk yatnya di sana. Nah, kemudian kalau secara implementasi di Semansia seperti tadi, pertama kita mengajak siswa untuk bersembahyang bersama. Kemudian seperti biasa sebelum dilakukan persembahyangan tentunya ada pemaparan dulu. Bahwa hari ini kita merayakan yang namanya perayaan Tumpak UY. Di situ juga diingatkan kembali bahwa hari Tumpak UY itu hari apa, dijelaskan. Nah, setelah nikah baru dilanjutkan dengan proses persembahyangan bersama. Kemudian diajarkan kembali untuk mencintai alam lingkungan sekitar seperti tadi supaya tumbuh rasa peduli, bukan hanya ego atau kepentingan diri, tapi tumbuh rasa peduli terhadap lingkungan tadi. Nah, kemudian secara skalanya itu dilaksanakan penaburan ikan di sungai, karena kebetulan lokasi SMA 9 kan di sampingnya ada Sungai Nike. Jadi penaburan ikan di Sungai Nike
Nah, di situ juga dijelaskan apa sih manfaat dan guna dari kita melakukan hal seperti ini. Dijelaskan di sana supaya mereka semakin menumbuhkan rasa cinta kasih tadi. Nah, setelah nikah juga di Semansia tidak kalah dengan SMA 3. Tadi banyak hewan-hewan, di Semansia juga ada Rocky. Ada Rocky ya. Siapa itu Rocky? Rocky itu anjing peliharaan di Semansia. Namanya keren loh, kayak ada petinju. gendut, ada si gendut putih Rocky sekarang punya anak. Jadi di situ juga kita melakukan upacara penghormatan ya, bukan pemujaan, tapi kita belajar untuk menghargai. Karena seperti konsep dari Chandogya Upanishad, Tattva Masi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi dalam diri kita sama-sama ada Tuhan. Jadi kita tidak memandang, oh hewan adalah hal yang rendah, lebih rendah dari kita, tidak. Tapi kita menghargai bahwa kita sama-sama adalah Tuhan. Selain itu juga ada Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa memiliki bersaudara dengan cinta kasih. Karena dari 4 cara menuju Tuhan sebenarnya paling gampang kita realisasikan, aplikasikan adalah Bhakti Marga. Bagaimana kita menumbuhkan cinta kasih yang utama untuk sampai kepada tujuan kita. Baik, implementasinya adalah mencintai alam dan seluruh ciptaannya, seperti itu. Seperti kata Pak Palo Niki sendiri. Pak Warta, berarti ada di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari kearifan lokal Tumpak Uye Niki sendiri, sudahkah dipahami oleh masyarakat khususnya, apalagi dikeluarkannya dengan instruksi Gubernur Niki sendiri? Terima kasih. Begini, sebenarnya dengan tegas saya katakan dari Bali TV, Hindu itu fleksibel, tidak alergi terhadap perubahan. Artinya dengan edaran Bapak Gubernur ini bertambah lagi malah semakin bagus. Kenapa? Kita ambil contohnya dan bisa lihat di masyarakat di dalam Tumpak Uye ini ada ternak peliharaan itu dibikinkan upacara yang betul-betul serius. Ada yang di luar upacara ada mekamen, ada dibikinkan udang, ada diketisin tirte. Saya bangga loh, saya amat senang melihat keberhasilan Hindu ini, keberkembangan Hindu ini. Ditambah, diperkuat lagi dengan edaran Bapak Gubernur, semakin mantap. Semoga hal ini tetap bisa lestari dan bisa ditumbuh kembangkan. Karena saya baca di dalam sastra, itu baik di dalam Ramayana, tadi saya mengutip 2 lontar dari Sundarigamo dan lontar Kelepasan. Kalau di Ramayana itu ada disebutkan begini, Ragadi musuh maparu ring hati tanggonio tan madoh ring awak. Yang terjemahan bebasnya hawa nafsu dan sejenisnya itu ada di tubuh kita. Karena ada di tubuh kita, itulah sikap-sikap rajas, sikap-sikap binatang. Misalnya sikap sekamu-kamu. Pokoknya keinginannya harus selalu diikuti. Oleh karena demikian ini perlu volumenya diturunkan. Kenapa? Perlu disomil. Dijadikan dia seperti kata Pak Pala tadi. Ya ke satwam lah yang dari Rajasika. Kalau dia bersikap ayam. Kalau terus itu dipertahankan ya hanya tinggal disembelih. Nah perlulah ini untuk kita pulang ke alam sana agar tidak dijaga yang menghalangi jalan kita oleh asu gaplong dan buaya dan lain-lainnya. Inilah yang disomil. Sekamu-kamu. Sikap kita rakus. Musuh ini musuh terdekat pada tubuh kita. Kalau kita ambil sebuah contoh dalam sastra Tantri Nandaka, bagaimana rakusnya anjing. Melihat bayangannya membawa makanan di air yang jernih, dia kejar, akhirnya makanan yang terjatuh, makanannya yang dia pegang. Lalu semuanya hangus, hanyut. Nah ini juga perlu disomil. Jadinya kamu lobo krodo mohomado matsaryo ini juga disomil. Perilaku kebinatangan semacam ini. Lalu apa caranya? Tentunya kita dengan istilah pelan, renungkan, kayak orang berfilsafat, apakah kita benar? Saya ambil contoh, nama saya Wartayase, Wartayase, ngudiang dini. Tanyai diri kita, oh saya sedang begini. Inilah bagian daripada mulat sarira.
atau ngeret indria. Kalau semakin diikuti indria kita, nah seperti yang saya katakan tadi, jalan kita nanti tidak akan lancar. Nah, pada akhir kata saya sampaikan, tumpak uye ini perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan, tumpak uye ini. Baik. Ya. Apa yang bisa terjadi apabila kita tidak merayakan tumpak uye niki sendiri? Ya, menurut cara pandang saya, kalau tumpak uye ini tidak dilaksanakan dan tidak dilakukan, satu, kita sudah alpake dengan ajaran bahwa ajaran Weda mengajarkan kita harus mengikuti ajaran Weda. Terus di sana di dalam sebuah contoh bahwa tumpak wewalungan ini kita sesuai dengan yang saya katakan tadi di Ayurveda itu kita telah dibantu oleh ternak peliharaan, baik itu yang saya katakan tadi dalam beriatnya, kita pakai dia adalah sebagai dagingnya, terus di dalam beternak kita juga dibantu dan lungsurnya juga kita makan. Nah lalu kalau ini tidak dilaksanakan ini tidak akan bertumbuh kembang. Karena dari yadnya lah terjadinya sesuatu itu. Kalau yadnya jadi putus, akan putuslah rantai kehidupan itu. Baik, Pak Pale, berarti adakah pengaruhnya dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara tumpak uye yang kita laksanakan nantinya? Oke, terima kasih Blimade. Jadi kalau kita berbicara yadnya dalam agama Hindu, kita kan juga mengenal istilah kuantitas dan kualitas yadnya ya. Kalau kita melihat besar, kecil atau sedangnya pelaksanaannya itu kembali dilihat dari kemampuan diri sendiri. Jadi kalau kita melihat kuantitasnya, jadi yadnya itu ada niste, madya, utama. Kalau kita melihat kualitasnya tentu ada yadnya yang satwika, rajasika, dan tamasika. Maka walaupun dia yadnya yang kita laksanakan adalah niste, tapi tetap tujuan yang harus kita dapatkan atau kita harapkan adalah yadnya yang satwika. Sehingga apapun yang bisa kita persembahkan, ya itulah yang kita persembahkan. Sehingga tidak akan terjadi lagi istilah memberatkan seperti yang saya sempat singgung tadi di awal. Kenten Blimade. Baik. Berarti ada hubungannya kah tumpak uye atau tumpak kandang, tumpak wewalungan dengan era kekinian kalau kita hubungkan dengan dunia kependidikan? Jelas ada hubungannya karena bagaimanapun juga ada nilai pendidikan, ada nilai esensi nilai pendidikan yang terjadi ketika pelaksanaan tumpak uye itu sendiri. Dari tadi Bu Sukma juga menyebutkan bahwa kita memberikan satu pendidikan secara tidak langsung pada peserta didik, bahwasanya kita melatih mereka untuk mengedepankan satu, mengenalkan mereka sebagai pribadi yang bisa bersosialisasi dengan sesamanya dan juga dengan alam sekitarnya, termasuk isi dari alam semesta itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung kita juga mengajarkan mereka untuk senantiasa mencintai, ya tidak hanya mencintai lawan jenisnya, tapi juga mencintai ya sarwa prani tangkarah itu tadi. Jadi proses pendidikan ini seperti yang saya singgung juga tadi di awal, bahwa dengan munculnya edaran gubernur ini, kita sebenarnya yang sudah tahu memang benar-benar ada hari suci tumpak itu sendiri, semakin tahu lagi bahwa masing-masing tumpak itu memiliki esensi dan ciri khasnya masing-masing, termasuk tumpak uye itu sendiri. Enten Blimade? Baik, saya ke Bu Sukma. Bu Sukma, seperti yang saya sampaikan tadi dengan kemajuan zaman saat ini, Ibu melihatkah perkembangan upacara khususnya tumpak uye atau tumpak kandang niki sendiri dari tahun ke tahun ini melihat pergeseran makna yang dimaknai oleh masyarakat? Baik, kalau pergeseran makna dari yang tiang lihat di lingkungan tiang sendiri, iya pergeseran makna ya. Misalnya seperti masyarakat yang hanya melakukan ritual upacara tumpak uye ini hanya bagi mereka yang memiliki hewan peliharaan. Itu kalau di lingkungan Titiang. Padahal sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Warta dan Pak Pale tadi bahwa perayaan ini bukannya untuk hewan yang dikandangkan saja, tetapi seluruh
hewan yang ada di alam semesta. Nah, maka dengan adanya surat edaran ini, selain dari dunia pendidikan dan juga masyarakat, tentunya mengingatkan kembali bahwa esensi dari perayaan Tumpak Uye ini bukan hanya sekedar perayaan atau penghormatan kepada mereka yang memiliki hewan yang dipelihara saja, tetapi penghormatan kepada seluruh hewan yang ada di alam semesta. Karena seperti tadi bahwa hewan itu adalah kekuatan alam juga. Tanpa adanya hewan, manusia juga tidak akan bisa bertahan hidup seperti ini. Ya, kalau kita lihat di lapangan ini di masyarakat mereka yang hanya memiliki hewan peliharaan yang menghasilkan secara finansial, bisa dikatakan demikian, hanya mereka yang merayakan secara besar-besaran seperti itu kah? Ibu melihatnya? Di lingkungan kita yang seperti Nika, tapi karena adanya surat edaran, tentunya masyarakat semakin paham bahwa pelaksanaan Tumpak Uye tidak hanya sekedar bagi mereka yang memiliki hewan dikandangkan yang memiliki nilai finansial saja, tetapi bagaimana kita merealisasikan cinta kasih terhadap hewan yang ada di alam semesta. Dan dari surat edaran Nika sudah mulai ada perubahan sedikit demi sedikit, jadi termasuk di lingkungan yang juga, oh ternyata bukan hanya untuk yang punya hewan saja yang perlu dibuatkan banten, diupacarai, tapi ternyata semua hewan, walaupun kita istilahnya tidak anjing saja dibuatkan udeng, dibuatkan kamen, kemudian diupacarai, dinatap, tapi juga kepada semua hewan liar yang ada di alam semesta. Sudah ada perubahan kembali sejak adanya surat edaran Gubernur Nika. Harusnya seperti kata Pak Pala Niki sendiri, alam beserta ciptaannya, seluruh ciptaannya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana perayaan Tumpak Uye di era kekinian? Kita masih diangkat menjadi topik kita. Saya ke Pak Pala. Pak Pala, berarti ada hal yang perlu kita lihat juga. Adakah dampaknya terhadap perilaku masyarakat dengan perayaan Tumpak Uye ini sendiri, Pak? Oke, dampak yang paling terlihat ya dari perayaan Tumpak Uye itu sendiri, yang biasanya masyarakat itu mengesampingkan dari perayaan-perayaan ini, sekarang mereka mulai juga melaksanakan itu secara bertahap, dan tentunya juga dari perubahan pola perilaku, Blimade. Karena kita semakin menyadari bahwa tidak hanya di Buana Agung saja ada binatang-binatang secara skala, tapi dalam Buana Alit kita juga memiliki jiwa-jiwa, mohon maaf dalam tanda kutip, kebinatangan. Artinya sifat-sifat rajasika ini juga kalau tidak dikendalikan kan juga akan mempengaruhi egoisme pribadi. Sehingga inilah yang menjadi hal yang semestinya kita lakukan penyupatan melalui perayaan Hari Suci Tumpak Uye ini. Dan ini yang saya lihat dampak sekarang masyarakat semakin mengenal adanya tumpak, kemudian juga mulai merayakan berbagai macam jenis tumpak yang ada, dan tentunya tingkat serada dan bakti masyarakat juga semakin meningkat, sehingga pada perayaan tumpak itu sendiri ya masyarakat juga semakin bersemangat untuk melaksanakan persembahyangan dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perayaan tumpak itu sendiri. Pak Warto, berarti seperti Pak Pale kemudian Ibu Sukma di dunia kampus, di kampus juga dilaksanakan upacara Tumpak Uye niki sendiri, Pak? Jujur saya katakan karena saya ngajarnya online. Jadi saya ngabsen aja pagi, sorenya ngabsen, memang ini dirayakan juga. Baik, baik. Jadi itu tetap dirayakan ya. Tetap dirayakan. Nah, Bapak melihat ini makna apa yang terkandung dalam instruksi Gubernur Niki sendiri? Jadi makna yang terkandung pada instruksi Gubernur ini adalah mengembalikan mungkin yang ada, tidak semuanya melaksanakan merayakan Tumpak Uye ini. Dengan adanya edaran ini semakin semarak dirayakan, bahkan bukan untuk hewan atau ternak peliharaan saja, termasuk juga yang tidak punya merayakan. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Baik, baik. Bapak melihat nilai-nilai spiritualitas masyarakat di tengah modernisasi ini masih tetap terjaga, Pak? Iya, nilai-nilai untuk melaksanakan upacara, termasuk juga merayakan Rahina Tumpak Uye niki sendiri atau Tumpak Kandang niki? Iya, nilai-nilai spiritual ini malah bukan terjaga, semakin tajam dan semakin bagus. Dengan bukti yang saya katakan tadi, ada sampai
dia sembahyang membikin upacara sesuai dengan kemampuannya di Merajan, ngaturuning bahwa hari itu adalah tumpak kandang. Lalu dia nuna selungsurannya. Maksudnya tiada lain adalah bukan mengandangkan perilaku-perilaku yang bersifat maaf dalam tanda kutip binatang di tubuhnya adalah menyomil agar berubah menjadi sikap yang baik atau satwam berbudi pekerti yang luhur. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat tambahannya dibanding sebelum ada edaran itu. Itu yang saya lihat. Baik, baik. Bu Sukma, dengan apa yang dilaksanakan di Semansia Niki sendiri, harapan Bu Sukma terhadap generasi muda, generasi milenial bisa dikatakan tentang pemahaman Tumpak Uye Niki sendiri? Baik, harapannya tentu generasi muda semakin lebih peduli karena zaman sekarang kan adanya pengaruh teknologi, generasi muda lebih cuek gitu ya, lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi dengan adanya surat edaran ini, siswa semakin belajar untuk lebih meningkatkan rasa kepeduliannya, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh isi alam semesta. Seperti itu harapannya, dan tentunya harapan juga untuk generasi muda supaya lebih meningkatkan serada dan bakti. Kalau bukan kita yang mencintai agama, budaya, seni, tradisi kita, siapa lagi yang disuruh untuk mencintai dan untuk melestarikan. Dan itu dilaksanakan juga di Semansia Niki sendiri ya Bu Sukma ya? Dilaksanakan. Jadi setiap tumpak sesuai dengan surat edaran juga kita laksanakan. Setiap Raina tumpak, bukan hanya Tumpak Uye Niki sendiri saja. Tumpak Rulut kita juga merealisasikannya, tumpak Wariga dan tumpak-tumpak yang lain kita tetap merayakan, kecuali tumpak Kuningan karena semua kita kan masih liburan dan banyak di kampung. Yang di kampung seperti itu. Tetapi pemahaman tetap diberikan kepada anak-anak. Supaya karena kita juga tugas sebagai guru agama, tentunya sangat diharapkan oleh pihak sekolah sendiri bagaimana meningkatkan serada dan bakti siswa supaya meningkatkan kemampuan siswa selain hanya cerdas, mandiri, beretika, tapi juga berbudaya seperti nikah. Ada perubahan dari anak-anak setelah mengetahui bahwa Rahina Tumpak ini juga ada makna yang terkandung di balik perayaan itu sendiri, Ibu? Yang saya lihat dari pelaksanaan ini tentu dari siswa sudah ada perubahan. Ya, semakin mereka lebih mencintai lingkungan, terutama juga karena di sekolah memelihara Rocky tadi dan saudara-saudaranya. Jadi kita bersama-sama memelihara hewan itu tidak hanya istilahnya tidak acuh dengan lingkungan sekitar. Kalau memang ada binatang yang mungkin membutuhkan, istilah simpelnya saja mungkin kelaparan, kita seluruh siswa yang mungkin memberikan makan, menjaga, memelihara hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kita harapkan juga bukan hanya di sekolah saja, tetapi mereka akan menginfluenskan ke teman-temannya yang lain. Ke lingkungan rumah, apalagi nanti mereka sebagai tonggak generasi yang tentu nanti akan melestarikan ajaran agama, budaya Bali, dan juga seluruh ajaran-ajaran suci leluhur. Pak Pala, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui, momentum apa yang bisa dilihat dan diambil dari perayaan Tumpak Uye, apalagi kita mengetahui bahkan dikeluarkannya instruksi gubernur ini sendiri, Pak Pala? Ya, satu momentum yang paling penting untuk kita maknai dari perayaan Tumpak Uye ini dilihat dari munculnya surat edaran gubernur ini adalah kita memaknai satu untuk senantiasa membangun kesadaran diri, eling ring bisame ya. Kita juga tahu bahwa apa yang menjadi adat dan tradisi kita tentu harus senantiasa dilaksanakan dan tidak berhenti pada edaran saja, tapi lebih pada bagaimana kita mampu mengimplementasikan hal tersebut. Dan Astungkare Blimade, saya sangat berterima kasih sekali pada pemerintah Provinsi Bali. Secara pribadi sebagai seorang guru agama saya sangat terbantu sekali ya, sudah diberikan satu edaran ini, jadi kita juga diberikan satu kesempatan untuk memberikan ruang praktik secara langsung pada peserta didik untuk mereka lebih bisa mengenal hari-hari suci keagamaan, terlebih pada perayaan Tumpak Kandang ini sendiri. Ada hal yang berbeda dari anak siswa nggak setelah mengetahui bahwa seperti di Semansia juga ada perubahan seperti itu? Kalau di Trisma gimana nih? Ya, kalau saya rasa secara umum akan banyak perubahan yang kita lihat. Ya, jadi kalau kita memulai dari perayaan Tumpak di sekolah ya, saya bilang di Trisma dulu.
Jadi kami biasa sebelum persembahyangan apapun itu, purnama, tilem, kemudian hari-hari suci keagamaan yang lainnya, ya kita akan awali dengan Dharma Wacana. Jadi kita berikan mereka pemaknaan, esensi nilai-nilai keagamaan dari perayaan hari-hari suci tersebut, termasuk juga tumpak kandang. Nah setelah itu baru kita lakukan persembahyangan. Nah di persembahyangan ini juga kita juga libatkan semua siswa, semua komponen yang beragama Hindu di sekolah. Dan yang beragama lain bagaimana? Mereka boleh datang. Mereka boleh datang sebagai satu bentuk toleransi beragama. Kita bangun kepekaan mereka untuk sama-sama saling menghargai. Kemudian setelah persembahyangan ya seperti biasa kita memberikan makan ikan, menebar benih ikan juga. Kemudian juga kita melepas burung. Karena terus terang ya sekali lagi saya bilang kalau di sekolah itu biasa kita lakukan itu. Walaupun tidak hanya pada perayaan tumpak. Lebih-lebih kita Hindu kan mengenal sendiri Blimade kalau melaksanakan upacara yang ada banten carunya, juga apalagi caru yang tingkatannya gede juga kita sering melakukan penyucian ya, mempepade itu kan juga menyucikan wewalungan. Nah ini juga sebagai bentuk media bagi kami sebagai seorang guru memperkenalkan bagi siswa, oh ini loh momentum yang perlu kalian pahami, ada ruang praktik secara langsung yang bisa mereka amati. Oke, baik. Tentunya dengan pendekatannya dengan bahasa kekinian. Betul, jelas dengan bahasa kekinian. Nggak bisa kita ngomongin sastra secara langsung 5D, pasti ya kita selingi dengan lelucon sedikit, tapi tidak menghilangkan esensi dari pemaknaannya. Baik, baik. Pak Warta, ada hal yang garis besarnya pada saat tumpak Uye Niki sendiri yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya tumpak uyi, tumpak kandang ini adalah kalau kita maknai sebagai oton. Oton adalah ternak atau hewan peliharaan. Jadi dewa yang disembah adalah Dewa Siwa Sangyang Pasupati. Dalam wujud beliau adalah Sangyang Raryangon. Jadi dampak dari edaran yang dikatakan tadi adalah cukup berdampak terhadap umat kita. Karena kebetulan saya adalah seorang dosen, jadi tugas pengabdian saya sepenuhnya di Parisade Provinsi. Lalu saya lihat di kabupaten kota dari keluarga masyarakat, semarak sekali acara tumpak kandang atau tumpak wewalungan ini. Ya terima kasih. Baik, baik Pak Warta, Pak Pale dan Bu Sukma, terima kasih terus memberikan edukasi kepada anak-anak kekinian, anak-anak milenial agar mereka mengetahui makna apa yang ada di balik setiap perayaan yang kita rayakan, khususnya Hari Tumpak, termasuk juga Tumpak Uye yang akan kita rayakan tanggal 21 niki sendiri. Selamat merayakan Hari Tumpak Uye atau Tumpak Kandang niki sendiri. Terima kasih sudah sharing. Saya Maris Kenagarang. Terima kasih sudah menyaksikan di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.